Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tanaman Bogor. Video kali ini Tanaman Bogor ingin berbagi tips untuk mempercepat pertumbuhan beringin dolar ya teman-teman, atau bahasa ilmiahnya yaitu Ficus coreana. Jadi ini jenis beringin juga, cuman nih dolar. Sebetulnya Korea, kenapa Koreana itu? Karena ada dua macam dan dua-duanya juga mungkin sama-sama dari Korea. Dan untuk yang dolar itu daunnya bulat ya teman-teman. Dan Ficus Korea sendiri itu daunnya agak lonjong. Kalau ini karena bentuknya agak bulat, jadi maka ini namanya beringin dolar. Oke teman-teman, saya akan berbagi tips. Tipsnya seperti ini nih teman-teman. Jadi saya ceritakan asal usulnya dulu gitu. Jadi beringin dolar ini yang saya buat peragak ini asalnya dari stek ya teman-teman ya. Jadi awalnya dari stek batang ini, batang kecil ini. Jadi saya tancapkan berakar hidup. Ini kurang lebih usianya kurang lebih sekitar 1 tahun nih, sudah lumayan agak besar ya. Sudah sejempol ini, cuman hanya 1 tahun aja sudah segini. Cuman ini jujur belum diproses ya teman-teman ya, karena ini buat bonsai gitu ya, buat di bonsai. Jadi belum saya sempat wiring ya, mungkin nanti ya di wiring. Jadi saya biarkan los saja, cuman saya membuang ranting-ranting, menjaga ranting yang kira-kira tidak terpakai seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melihat dari atas, pertumbuhannya itu subur. Ini sudah keluar tunas ya, sering keluar tunas-tunas baru seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini tunas-tunas barunya seperti ini. Sama yang lain juga sama seperti ini juga. Seperti ini juga ya teman-teman ya. Jadi ini caranya mudah ya teman-teman ya. Teman-teman kalau seperti ini, seperti dari hasil stek seperti saya ini gitu ya. Jadi teman-teman cukup media tanamnya itu jangan sampai salah media tanam. Kalaupun ini mudah gitu ya, tumbuh di mana saja ini mudah memang gitulah. Cuman untuk mempercepat pertumbuhannya, teman-teman dasarnya itu harus menggunakan tanah gembur atau pasir kali ya teman-teman ya. Jadi kenapa tanah gembur dan pasir kali? Karena tanah-tanah seperti itu, jenis-jenis seperti itu, dia gampang menyerap air, menyimpan tidak terlalu banyak, dan gampang membuangnya juga gampang teman-teman. Maksudnya dalam arti tidak ada pengendapan di dalam pot gitu. Jadi intinya tumbuhan itu apapun itu, kalau tanahnya terlalu padat, pergerakan akar itu kurang bagus ya teman-teman ya. Terus kalau teman-teman lebih bagusnya lagi, jika teman-teman disimpan di dalam pot atau mau ditanam di pot atau di polybag, dasar potnya itu teman-teman kasih kerikil atau pecahan-pecahan genteng ya teman-teman ya. Jadi di situ tidak ada penyumbatan atau tidak ada penutupan di lubang-lubang pot, sehingga air yang kita siram melalui pot dari atas, siram tanaman itu air langsung ngocor. Jadi air itu hanya melintas saja gitu ya, jadi tidak ada endapan. Jadi itu juga membantu pergerakan akar itu lebih mudah, sehingga tanaman kalau akarnya bergeraknya mudah, berarti tanaman akan subur ya teman-teman. Jadi kuncinya seperti itu gitu. Ini kebetulan saya baru pindahin nih teman-teman. Jadi tadinya ini di polybag juga ya. Nah, kebetulan saya potkan. Ini juga masih kotor potnya karena ini pot bekas juga, belum dibersihkan. Terus media tanam yang lama masih saya gunakan juga gitu ya. Cuman atasnya saya kasih pasir malang. Pasir malang ini fungsinya juga sama ya, bagus teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan pasir malang dicampur dengan pasir kali itu bagus sekali. Itu cuman kebetulan saya tidak mencampur pasir malang karena pasir malangnya ini saya hanya simpan di bagian atas saja. Fungsinya
untuk menghindari cepretan air ya saat kita siram ya teman-teman. Atau teman-teman juga lebih bagus juga mencampur juga nggak apa-apa, karena stoknya saya tidak banyak untuk dicampur, jadi saya simpan di bagian atas saja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa mudah. Sekali lagi, ini kalau misalkan tidak digunakan, ini bisa di stek dan bisa ditanam ya teman-teman ya. Cara menanamnya teman-teman kurangin daun atasnya, sisakan pucuk baru tancapkan. Jadi mudah sekali, ini pasti numbuh. Terus kalau langkah penanaman awal itu teman-teman usahakan jangan kontak langsung dengan sinar matahari ya, biar tidak mengalami kering gitu. Jadi dia disimpan di tempat yang teduh, tidak perlu disungkup, tidak perlu yang simpen disiram dan disimpan di tempat yang teduh gitu. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu itu sudah mulai keluar tunas baru ya teman-teman. Saya rasa video kali ini cukup ya teman-teman ya. Semoga ini memberi manfaat buat teman-teman pecinta tanaman, juga pecinta bonsai pemula ya terutama. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Terus sekali lagi ini teman-teman nih, mohon maaf ya, ini ada yang kurang yang saya sampaikan. Jika teman-teman melakukan pemupukan pupuk gitu ya, saat teman-teman mindahin itu kasih saya kebetulan pakai pupuk kandang, saya pakai kohe, yaitu kotoran hewan. Kadang ada kambing, kadang ada sapi, jadi sedapatnya saja itu boleh, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman ya, biar tidak stres atau tidak panas gitu ya. Jadi takarannya itu kalau misalkan dengan media tanam itu 1:5 ya teman-teman ya. Jadi media tanamnya 5, pupuknya itu cukup 1 saja. Media tanam teman-teman jika ada sabut kelapa atau kokopit atau sekam bakar atau sekam mentah, itu bisa dicampurkan dengan pasir kali, itu juga lebih bagus juga ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat buat pecinta-pecinta tanaman Bogor. Mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman sekalian atas dukungannya pada channel ini. Jadi Tanaman Bogor itu masih baru di dunia YouTube ya teman-teman ya. Kalau main tanaman sendiri sudah cukup lama ya, jadi sudah lumayan pengetahuannya tentang tanaman, cara menyuburkan dan segala macamnya ya teman-teman. Oke, saya rasa video kali ini cukup sekian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas dukungannya pada Tanaman Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.